Tapi polisi berhasil mengungkapkan apa yang terjadi pada Bagus. Bagus Prasetya Lazuardi adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang yang berusia 25 tahun. Pada tanggal 7 April 2022, keluarganya melaporkan Bagus sebagai orang hilang di Polres Tulungagung. Bagus menghilang bersama mobilnya dan HP-nya sudah tidak bisa dihubungi. Lalu 5 hari kemudian, pada tanggal 12 April 2022, ada jenazah yang ditemukan di semak-semak di Dusun Kerajaan Purwodadi, Jawa Timur. Kondisi jenazah sudah menghitam dan ada bercak darah di tangan kirinya. Pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga Bagus untuk membantu mengidentifikasi jenazah. Dan ternyata jenazah yang ditemukan memang adalah Bagus yang sudah menghilang. Hasil otopsi menunjukkan ada bekas luka kekerasan pada bagian dada korban, yang membuat polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Awalnya, keluarga bingung, siapa yang bisa tega menghabisi nyawa Bagus? Setelah melakukan pemeriksaan pada orang-orang di sekitar Bagus, dari teman-temannya, polisi baru mengetahui bahwa Bagus memiliki seorang pacar berinisial TS. Hubungan mereka masih sangat baru, sekitar 1 bulan, dan masih backstreet. Bagus pertama kali bertemu TS di rumah sakit karena mereka berdua praktik di sini, di tempat yang sama. TS sendiri adalah adik tingkat Bagus. Dari berita yang kita baca, belum ada bukti yang dijelaskan oleh polisi kenapa mereka bisa tiba-tiba mendatangi rumah TS dan melakukan penangkapan yang membuat semua orang kaget dan heran. Karena polisi menetapkan ZI, yaitu ayah tiri dari TS, sebagai tersangka utama. Iya, plot twist. ZI, ayah tiri dari TS, berusia 37 tahun. ZI sendiri sudah menikah dengan ibu kandung TS yang berinisial SL sejak 10 tahun yang lalu. Semua orang kaget karena dari kacamata mereka, hubungan ZI dan SL terlihat baik-baik aja dan gak punya masalah. ZI juga tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya. Tapi polisi berhasil mengungkapkan apa yang terjadi pada Bagus. Ada 2 motif atau alasan kenapa ZI melakukan perbuatan kejinya. Pertama, ZI ternyata menyukai anak tirinya sendiri yang bernama TS. Dan ZI cemburu dengan Bagus. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Lintar Mahardono yang berkata, pelaku cemburu melihat anak angkatnya dekat dengan korban karena pelakunya ternyata juga suka dengan anak tirinya sendiri. ZI pernah bercerita dengan salah satu saksi bahwa dia berniat menikahi anak tirinya, TS, 3 bulan sebelum kejadian. Yang kedua adalah faktor ekonomi. ZI dulunya adalah orang yang mampu, tapi akhir-akhir ini dia kehilangan pekerjaan yang membuat ekonomi keluarganya sedikit terguncang. Sehingga ZI ingin mengambil uang yang ada di ATM Bagus dan mencuri mobil Bagus untuk kemudian dijual. Apa yang terjadi pada 7 April 2021? ZI hari itu mengajak Bagus untuk bertemu karena ingin memberikan oleh-oleh karena dia tahu Bagus akan pulang ke Tulungagung. ZI pergi dari rumahnya menuju rumah temannya dengan motor. Dia titipkan motor itu di rumah temannya, lalu ZI naik ke dalam mobil Bagus dan mereka berdua pergi ke Perum Bumi Mondroko. Di sini terjadilah cekcok di antara mereka. ZI menodongkan pistol mainan ke arah Bagus. Waktu itu Bagus enggak tahu kalau itu pistol mainan. ZI menyuruh Bagus untuk memberikan ponselnya. Karena ZI ingin membaca chat antara Bagus dan TS. Setelah membaca ada chat yang menurut ZI, Bagus menulis sesuatu yang berbau pelecehan seksual. ZI marah. Dia lalu membekap kepala Bagus dengan kantong kresek sehingga Bagus kesulitan untuk bernafas. ZI juga menekan dada Bagus dengan lututnya ke belakang jok mobil sampai akhirnya Bagus meninggal. ZI lalu membuang jenazah Bagus ke semak-semak dan mengambil semua bukti identitas serta semua barang berharga yang dimiliki oleh Bagus termasuk mobilnya. Enggak lupa, ZI juga merusak nomor polisi mobil Bagus. Mobil ini lalu dia titipkan ke rumah temannya. Pistol mainan juga dia titipkan ke rumah temannya yang lain. Sebelum pulang, ZI menggasak ATM Bagus, mentransfer uang sebanyak 3,4 juta lewat M-Banking. Barulah kemudian dia menghancurkan HP Bagus. Katanya menggunakan palu.
ZI, SL, dan TS sendiri sempat datang takziah ke pemakaman Bagus. Makanya pihak keluarga Bagus sangat shock saat mengetahui bahwa calon besan mereka sendiri yang ternyata merupakan pelakunya. Apabila terbukti bersalah, ZI diancam hukuman penjara selama 18 tahun atas dugaan pembunuhan berencana. Dan karena kasus ini masih diinvestigasi lebih lanjut, polisi juga masih harus mendalami kronologi yang sebenar-benarnya. Jadi, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kasus ini benar-benar out of the box, benar-benar gak nyangka. Dan tentunya kalau nanti sudah ada update, kita pasti bakal bahas lagi di Ruang Gelap. So, jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan berita-berita dan cerita-cerita misteri lainnya. Lebih dan kurang gua mohon maaf, dan see you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.